Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunan Setiawan, Guru Teknik Pengelasan SMK Negeri 10 Semarang, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Dalam kaitannya menyelesaikan tugas koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi, saya mencoba menyelesaikan dengan video refleksi yang saya buat. Jadi apa yang sudah saya pelajari pada modul coaching untuk supervisi, ada beberapa hal. Yang pertama adalah prinsip coaching. Akhirnya saya tahu dan dapat mempraktekkan bagaimana prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, memaksimalkan potensi coach dan proses kreatif. Pada sisi kemitraan, bagaimana kita seorang coach itu bisa memposisikan diri pada posisi yang sama sejajar dengan coach, sehingga coach tidak merasa terbebani, tidak merasa sungkan, ewuh pekewoh, sehingga dapat mengungkapkan apa yang menjadi keresahan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh coach. Prinsip coaching juga akan memaksimalkan potensi. Jadi coach bersama dengan coach sama-sama menggali inquiry apresiatif. Bagaimana seorang coach bisa memberikan ruang bagi coach untuk bisa mengembangkan potensi diri sesuai dengan kelebihan yang dimiliki. Pada kompetensi coaching, saya juga belajar tentang bagaimana mindfulness atau kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini penting sekali bagi saya dalam prinsip coaching, di mana hal-hal baru saya dapatkan pada modul 2.3 ini sebagai bagian dari tugas saya seorang asesor kompetensi guru di sekolah. Bagaimana saya bisa hadir secara penuh bagi asesi saya, mendengarkan secara aktif dalam kaitannya supervisi pada uji ataupun observasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi guru. Mengajukan pertanyaan berbobot ini juga hal yang perlu saya latih terus-menerus. Bagaimana saya sebagai coach bisa memaksimalkan pertanyaan yang saya ajukan sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Penting bagi seorang coach untuk mengajukan pertanyaan yang dapat memantik atau men-trigger seorang coach dalam upaya koridor penemuan alternatif solusi atas masalah yang dihadapi. Lalu bagaimana keterkaitan modul 2.3 coaching untuk supervisi dengan modul-modul sebelumnya? Bagi saya modul 2.3 sangat erat kaitannya dengan modul sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah saya masih dalam proses mengikuti Jambore GTK 2024 Guru Inovatif pada bidang lomba pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba menerapkan apa yang menjadi aksi nyata dari pembelajaran yang selama ini saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Saya coba tampilkan pada Jambore GTK. Di situ bagaimana saya seorang guru bisa meningkatkan motivasi intrinsik siswa, kaitannya dengan situasi dan tantangan yang saya hadapi di jurusan teknik pengelasan, bahwa rendahnya minat belajar dan kurangnya kepercayaan diri siswa dalam memasuki dunia kerja sesuai bidangnya. Pada jurusan kami, teknik pengelasan, kami masih menemukan adanya siswa yang ketika diminta untuk praktek, walaupun sudah kita beri job sheet, ternyata mereka tidak serta-merta langsung melaksanakan.
serta kami menjawab tantangan industri bagaimana siswa kami yang pada saat melaksanakan rekrutmen itu mereka ternyata tidak pede dengan kompetensi yang dia dimiliki. Nah, di situ saya terutama sebagai guru, bagaimana saya bisa mengkaitkan pengalaman coaching saya terapkan pada siswa dalam upaya penanaman atau implikasi dari kompetensi sosial emosional. Bagaimana siswa bisa saya latih dalam kepercayaan diri secara nyata dan optimal untuk memasuki dunia kerja. Fakta di lapangan membuktikan bahwa murid kami dianggap belum memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Walaupun ketika setelah dites secara tes user atau tes kompetensi, mereka sanggup menyelesaikan. Namun ketika interview, mereka belum memiliki kesadaran manajemen diri yang baik, bagaimana memposisikan diri sebagai orang yang memang kompeten di bidang itu. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, bagi kami sebagai guru di sekolah, coaching bisa membuat kami dapat menganalisis kebutuhan individu siswa, dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif, serta merefleksikan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Itu penting bagi saya kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi yang saya jalankan di teknik pengelasan, utamanya dengan metode pembelajaran Project Based Learning (PJBL). Guru akan memberikan perhatian penuh kepada siswa, memberi kesempatan siswa berpusat pada siswa, sehingga siswa dapat belajar secara eksklusif dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, ada namanya diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Lalu bagaimana kaitannya coaching dengan pemimpin pembelajaran? Bagi saya sudah mencoba coaching dengan teman sejawat, tadi juga melaksanakan supervisi dengan teman sejawat. Saya mencoba memberikan rangkuman apa yang saya dapat bahwa coaching saya sebagai guru dalam upaya memimpin pembelajaran dapat membangun kemampuan refleksi dan pengembangan diri baik untuk pribadi saya sebenarnya sebagai coach, terlebih sebagai coachee, nanti sebagai teman sejawat saya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kolaboratif. Di era sekarang ini memang mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus punya kolaborasi, keterampilan kolaborasi sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi keterampilan kolaboratif sangat penting upayanya dalam kaitan untuk mensukseskan tujuan pembelajaran di jurusan. Kami tidak bisa berdiri sendiri karena kompetensi yang diraih oleh siswa adalah gabungan dari kompetensi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru lain dalam satu konsentrasi keahlian. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan membimbing dan memberi umpan balik. Setelah saya melaksanakan coaching, ternyata asik juga. Bagaimana saya harus mendengarkan orang lain untuk mengungkapkan permasalahan atau keresahannya, lalu kami atau saya memberikan umpan balik sehingga umpan balik itu bisa saya manfaatkan sebagai kepentingan untuk pemimpin pembelajaran. Yang keempat adalah memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pasti otomatis ketika saya melaksanakan coaching, maka saya akan lebih mempunyai keterampilan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada siswa terkait dengan pembelajaran yang setelah mereka laksanakan. Yang terakhir adalah kaitannya coaching dengan pembelajaran sosial emosional. Sudah pasti otomatis
sangat berkaitan membentuk karakter, kepercayaan diri, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, sampai terakhir adalah bagaimana seorang siswa itu pada taraf kesiswaan sebagai seorang siswa bisa membuat atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Setiap keputusan dilandasi oleh pemikiran-pemikiran analisa yang matang, sehingga keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan pada skala ukuran dia sebagai siswa. Keren sekali pembelajaran coaching untuk supervisi, insya Allah bermanfaat untuk saya. Saya bangga mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.